Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena pengasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami memelandasi hari ini untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpinlah perenungan ini agar kami mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami melalui terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu peringatan untuk menghindar. Sekali lagi, peringatan untuk menghindar. Teksnya terdapat di dalam Roma pasal 16, ayatnya yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata yang mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa di semua bidang membutuhkan pengajaran. Sebelum masuk di dalam profesionalitas, sebelum masuk pada bidang-bidang yang akan kita tekuni, tidaklah ada orang yang dengan sendirinya hebat dan juga dapat melakukan segala sesuatu tanpa diajar. Oleh karena itu, di dalam bidang pengajaran ini, baik itu di dalam bidang profesionalitas dan di dalam segala kegiatan, dibutuhkan pengajaran untuk diharapkan kemudian orang menjadi terpelajar, orang menjadi ahli di dalam bidang yang sedang digeluti. Oleh sebab itu, hal pengajaran adalah hal yang penting sebelum sesuatu itu menjadi besar. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa terkhusus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen, bahwa teori atau doktrin pengajaran yang salah dan keliru akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang salah. Oleh sebab itu, sejak dari awal para rasul menasehati agar supaya berhati-hati dan waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan sesat. Karena kita tahu bahwa pengajaran akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga pendengaran dan menghindari mereka. Kita juga bisa melihat bahwa fenomena yang ada di sosial media, semua orang seolah-olah bebas untuk mengajar, semua orang seolah-olah pantas dan dianggap layak untuk mengajar, hanya karena mungkin popularitas dan hanya karena mungkin disukai, seolah-olah apapun yang dikatakan adalah benar. Tetapi kita mengerti bahwa apa yang tidak didasarkan pada Kristus, yang tidak didasarkan pada firman Tuhan, adalah patut untuk kita hindari itu semua. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang mengajar firman Tuhan haruslah hidup sungguh dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, Rasul Paulus menasehatkan bahwa harus mewaspadai orang-orang yang berusaha mempengaruhi kehidupan kita melalui pendengaran. Peringatan ini cukup keras
karena hal ini akan mempengaruhi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hindarilah mereka yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh para rasul, yang menimbulkan perpecahan dan menimbulkan godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, hindarilah mereka, sebab yang mereka lakukan tidak untuk memuliakan Allah dan Kristus, tetapi untuk kemegahan diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa karena pengajaran ini penting, maka kita tidak boleh mencondongkan telinga kita kepada mereka yang tidak mengerti firman, yang hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri dan tidak memuliakan Tuhan yang mengasihi kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, hindarilah mereka. Menghindari mereka adalah cara yang paling baik untuk menjaga hati kita, menjaga pengenalan kita akan Allah. Kita tidak untuk mencari ribut, kita tidak untuk juga kemudian berbantah-bantahan. Tetapi jikalau kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mau mengatakan, menghindar dari mereka semua yang tidak memuliakan Kristus. Itu adalah cara yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena pengajaran ini adalah hal yang penting, maka patut kita perhatikan dan kita memberi diri untuk hanya mendengar apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan, tetapi kitalah yang menyesuaikan dengan firman Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, apapun yang kita dengar dan apapun yang kita sedang renungkan, semua itu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak membawa kita jauh daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sungguh kita semua hanya menerima yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua menerima berkat Tuhan, untuk kami menjaga telinga kami, menjaga hidup kami, mendengarkan hal yang benar sesuai dengan firman-Mu, dan menghindari mereka yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau bergaul karib dengan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Kami tidak mau bergaul karib dengan mereka-mereka yang tidak memuliakan nama-Mu, karena kami tahu bahwa itu tidak baik bagi kehidupan rohani kami, yang dimana kami benar-benar percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami dalam kami menjalani hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya.